Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini ya saya akan memberikan tutorial atau memberitahu teman-teman bagaimana perbedaan input data untuk data berpasangan dan data tidak berpasangan ya. Nah, ini saya contohkan ya. Ini ada data berpasangan yaitu hasil pretest dan posttest ya. Jadi data berpasangan itu apabila sampelnya sama, kemudian kita ukur sebelum dan sesudah ya. Itu penelitian apa saja ya. Kalau kalian mengukur misalnya data bulan pertama, data bulan kedua, tapi sampelnya itu sampel yang sama, itu data berpasangan. Nah, apabila kalian mengukur ya, tapi sampelnya berbeda, misalnya kalian ingin membandingkan hasil belajar antara siswa kelas A dan siswa kelas B. Nah, siswa kelas A dan kelas B ini kan sampel yang berbeda ya, atau responden yang berbeda, maka dia masuk ke data tidak berpasangan. Jadi ini data tidak berpasangan. Nah, bagaimana cara input di SPSS gitu ya? Nah, cara input di SPSS ya. Nah, untuk data berpasangan ini kita tidak perlu memberi kode ya. Untuk data berpasangan kita harus kasih kode. Kode ini apa? Satu, itu kelas A ya. Dan 2 itu kelas B. Nah ya, oke, kita langsung coba ya di SPSS caranya ya. Oke, nah, teman-teman bisa SPSS 25, SPSS 16 atau di atasnya. Kalau saya pakai 25 nge-lag ya, karena saya sambil record, jadi saya contohkan di SPSS 16 saja. Tapi caranya sama persis ya teman-teman ya, nggak ada beda ya. Nah, pertama kita input data berpasangan ya. Nah, untuk data berpasangan ini teman-teman gampang sekali ya. Tinggal teman-teman ke variable view, teman-teman langsung klik namanya sesuai dengan variabelnya, yaitu pretest dan posttest ya. Oke, di label teman-teman juga pretest dan posttest ya. Posttest. Nah, ini biarkan skill ya, karena data kita ini bukan nominal ordinal tapi data interval gitu ya. Ya udah, biarkan skill gitu ya. Nah, ini teman-teman tinggal copy saja. Ya. Tinggal copy saja dan tinggal di paste. Nah, untuk data berpasangan ini teman-teman ya, itu di antara lain adalah untuk kita menguji menggunakan uji T berpasangan gitu ya. Atau misalnya kita mau uji non parametrik yang berpasangan misalnya ya. Nah, ini two related sample ya, two related sample ya. Nah, misalnya kita di sini menggunakan uji Wilcoxon gitu ya, atau uji McNemar ya. Nah, teman-teman ya. Nah, itu bisa ya. Nah, ini untuk data yang berpasangan ya. Nah, bagaimana untuk data tidak berpasangan ya? Kita buka lagi data tidak berpasangan. Nah, inputnya dia berbeda ya. Cara inputnya yang pertama kita buat kelas dulu ya. Oke. Nah, kita buat kelas ya. Jadi di variable view-nya kita buat di sini ada kelas ya. Kemudian di bawahnya ini ada hasil belajar ya. Ini ada kelas, ini ada hasil belajar. Nah ya. Nah, di hasil belajar di kelas ini kita kode ya. 1 itu untuk kelas A dan 2 itu untuk kelas B ya. Oke. Nah, baru kita masukkan ya datanya itu sesuai dengan kode yang kita buat ya. Ada kelas, ada hasil belajar ya. Nah, sesuai dengan kode yang kita buat. Nah, untuk data tidak berpasangan ini bisa teman-teman misalnya untuk uji T independen ya. Nah, untuk uji T independen ya, atau untuk uji non parametriknya ya teman-teman ya.
Untuk uji non parametriknya misalnya to independent sample ya. Nah, di sini ada main with name misalnya ya. Nah ya, ada main with name ya. Nah gitu teman-teman ya, bagaimana beda input antara kelas A dan kelas B. There are not enough valid case to perform for kelas hasil belajarnya. Bentar ya, kenapa dia? Apa tadi ada salah klik ya? Oh sorry, kita kebalik ya. Hasil belajarnya di atas. Ini ya, kita kebalik tadi. Nah ya, jadi kita bisa untuk uji. Jadi uji data berpasangan dengan uji data tidak berpasangan itu beda proses inputnya di SPSS. Jangan sampai teman-teman ya menguji data berpasangan tapi inputnya data tidak berpasangan, atau sebaliknya menguji data tidak berpasangan tapi inputnya data berpasangan. Nanti hasilnya error, hasilnya bias ya, tidak sesuai lagi dengan yang seharusnya. Mungkin itu untuk video kali ini ya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.